Assalamualaikum ya malaikat jamaah. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya syahid ya. Assalamualaikum syahiduna wa sayyiduna syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi wa banatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajmain wa summa ila arwahina syekhina wa muallimina wa ulama'ina wa ususana ila ruhi syekhi musannifi hadal kitabi wa usulihi wa furuhi wa man yantasifu ilaihi ajmain. Syahlillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fa'alaina futuhal arifina bika bil hikmah wa fa'alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasaini abil babul wal qasimi rabbana tahbainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqi jaddina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dan selamat malam teman-teman MDNH yang hadir pada malam hari ini di majelis. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kemampuan untuk istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selama kita hidup di alam dunia ini. Sahabat, insyaallah malam hari ini atas izin Allah kita akan lanjutkan kajian kitab hikam kita dari kalam hikmah ke-100, insyaallah sampai ke 105. Atau nanti kalau seandainya memungkinkan kita akan, karena mungkin atas permintaan teman-teman hikmahnya dipercepat gitu ya. Jadi biasanya ada satu hikmah kemudian dibahas secara detail. Kalau sekarang mungkin akan lebih lari ya. Tadi yang terpenting intisarinya adalah tidak terlewat ya. Yang pertama tentu setelah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas umur yang diberikan, atas nikmat iman, Islam, ihsan, dan juga nikmat kesehatan, nikmat hidup yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Marilah kita juga sampaikan salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para syuhada, para salafus saleh, para ulama, dan seluruh pengikut setianya sampai nanti akhir zaman. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah juga kita malam hari ini kita akan coba kita lanjutkan kajian kita adalah kitab hikam. Abah akan sedikit mengulang dua hikmah ke belakang supaya tersambung ya kepada hikmah sebelumnya. Nah, di sahabat sebelum kita melaksanakan kajian ini adalah karena hikam adalah merupakan
kitab Fan Hakikat ya, maka tentu saja adalah pemahaman tauhid adalah harus lebih kuat ya. Dan kalau Anda memahami hikmah ini 100 sampai 105 insyaallah, maka bisa kita dijadikan sebagai bahan buat kita untuk senantiasa sadar tentang siapa diri ini, untuk senantiasa sadar tentang kefakiran diri ini, untuk senantiasa sadar tentang betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hikmah ini adalah Abah akan lihat dulu adalah tetapi sebelumnya marilah kita samakan frekuensi ya. Pada dasarnya kalau pada saat kita mengambil pan tauhid ya, pan hakikat, pada dasarnya antara yang mendengarkan yang bicara adalah sama, sahabat tadi semua. Jangan pandang yang bicara ini adalah tubuh kasar ini. Karena yang bicara ini adalah hanyalah corong untuk menyampaikan. Semoga Allah membimbing hati ini adalah biarkanlah dia yang berkalam, biarkanlah dia yang menyampaikan, dan semoga juga yang mendengarkan adalah tidak lain daripada dia semata juga tadi semua. Maka dalam kajian pan hakikat semacam ini, pan tauhid, mari kita luruskan frekuensinya bahwa yang mendengarkan dan yang bicara adalah satu pada dasarnya. Inilah yang harus kita fahami ya, supaya kita ini kita coba keluarkan diri kita dari diri kita. Nah, seperti Abah sekarang akan keluarkan dari diri Abah pribadi. Biarkan yang bicara ini, kalam ini adalah bukan didorong oleh syahwat yang datang dari tubuh ini, tetapi adalah oleh Dia, sesuatu yang maha memiliki kekuasaan untuk Abah diberikan kemampuan bicara. Dalam hikmah 99 sahabat adalah dijelaskan setelah kita memahami bahwa ada hakikat nikmatul ijad adalah penciptaan dan nikmatul imdad adalah pemenuhan kebutuhan. Kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu bahwa sesungguhnya tanpa nikmatul ijad dan tanpa nikmatul imdad kita ini tidak ada. Kita ini tidak punya arti apa-apa, sahabat. Bahkan kita ini adalah ketiadaan murni kita ini. Maka disinilah manusia nanti akan diuji oleh Allah adalah dengan sakit, dengan kekayaan, dengan kesusahan, dengan masalah. Sesungguhnya adalah harus dipahami pada dasarnya bahwa ketidakadaan diri kita adalah untuk membawa kepada kita adalah kepada kefakiran. Sesungguhnya kenyataan bahwa diri kita ini adalah makhluk yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya segala musibah yang terjadi pada kita, masalah yang terjadi pada kita, ataupun kemuliaan yang terjadi pada kita, sesungguhnya semuanya adalah hanya merupakan polesan-polesan yang harus kita sadari. Apakah dipoles dalam koridor ilmu, apakah dipoles dalam koridor kemasyhuran, ketampanan, kepopuleran, kemudian kekayaan dan lain sebagainya. Semuanya itu hanyalah merupakan polesan-polesan yang sebenarnya tidak punya arti apa-apa ya. Seperti hakikat kayu. Kayu adalah zat ya. Maka pada saat kayu itu adalah dibuat menjadi meja kayu, pada dasarnya apakah kayu itu dibuat menjadi pintu kayu, apakah kayu itu dibuat menjadi pelapon kayu, apakah kayu itu dibuat menjadi apapun dia, pada dasarnya zatnya itu tidak akan pernah berubah. Maka sesungguhnya hakikat makhluk itu adalah merupakan apakah meja kayu, apakah pintu dari kayu, apakah pelapon dari kayu, semuanya butuh kepada kayu. Mereka fakir tadi karena tidak ada yang nyata pada meja kayu itu kecuali kayu. Tidak ada yang nyata pada pintu kayu itu adalah kecuali kayu. Karena tidak ada yang nyata pada kusen kayu itu adalah kecuali kayu. Abah sering sampaikan dan ini harus dipahami oleh kita tentang hakikat kita manusia Adam. Adam ini adalah makhluk kita ini semua sifat tadi semua. Dan sifat ini ada sementara Allah adalah hakikat zat tadi semua. Maka pada dasarnya seluruh sifat itu ada pada zat.
Dan sesungguhnya adalah sifat itu adalah kenyataan zat tadi semua. Seperti meja kayu adalah kenyataan daripada kayu. Seperti pintu kayu adalah kenyataan dari kayu. Pelapon kayu adalah kenyataan dari kayu. Yang menjadi persoalannya kepada kita, pada saat meja kayu tidak sadar dirinya kayu. Pada saat pelapon kayu tidak sadar dirinya kayu. Pada saat pintu kayu tidak sadar dirinya kayu. Itulah persoalan. Maka itulah kayu memberikan ujian kepada meja kayu tadi. Kayu memberikan ujian pada pintu kayu dan lain sebagainya. Adalah untuk memberikan penyadaran tentang kefakiran dirinya. Ketidakadaan mereka sesungguhnya. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Pada dasarnya sifat itu nampak adalah ada karena adanya zat. Makanya Allah itu adalah menggerakkan atau mendiamkan. Adalah menghidupkan atau mematikan. Mengadakan atau menghilangkan. Pada saat Allah ingin ada nyata, maka Allah adalah mendohirkan sesuatu. Maka kemudian pada saat Allah ingin justru wujud, maka sesuatu itu kembali dihilangkan oleh dia. Sebagaimana kayu, dia mentajalikan dirinya menjadi meja. Abah sering bilang bahwa yang menjadikan sesuatu itulah yang menjadi sesuatu. Yang menjadikan manusia adalah dialah yang menjadi manusia. Yang menjadikan kodok, dialah tadi yang menjadi kodok. Yang menjadikan laut, dialah yang menjadi laut. Yang menjadikan gunung, dialah yang menjadi gunung. Sesungguhnya, maka inilah yang harus dipahami oleh kita secara tauhid bahwa Allah itu adalah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Allah itu adalah nurus samawati wal ardh. Allah itu al-muhit semuanya, tadi semua. Sehingga tidak ada setitik ujung jarum pun yang tidak diliputi oleh Allah, tadi semua. Adapun kita manusia di alam dunia ini menjadi tidak bahagia, menjadi gelisah karena kita tidak ngerti sesungguhnya hakikat ketidakadaan diri kita, kefakiran diri kita. Maka dalam hikmah 99 kita sudah bahas tempo hari adalah faqatu kalakadzatiyatun. Kefakiran kepada Allah adalah watak asli, zat diri kita. Sebagaimana fakirnya meja kayu dari kayu. Mustahil ada meja kayu tanpa kayu. Maka dijelaskan, Abah sering jelaskan bahwa sesungguhnya zat itu tidak akan hilang. Tadi semua. Yang akan hilang berubah bentuk adalah hanya sifatnya saja. Makanya ini harus difahami. Dan kita semua adalah sifatnya. Tadi semua. Maka di dalam ilmu tauhid buat diri kita pribadi ya sebetulnya sama kepada seluruh makhluk. Kita dibagi diri dua, ada diri dohir, ada diri batin. Ada a'yan kharjiyah, ada a'yan sabitoh diri kita ini semua. Maka kita harus paham mana sesungguhnya yang diri kita sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya hakikat Allah itu adalah nyata pada Muhammad. Hakikat Muhammad itu nyata pada Adam. Hakikat Adam itu nyata pada insan. Hakikat insan itu nyata pada diri. Maka sesungguhnya berarti diri ini fakir tadi semua kepada Allah dalam segala hal. Mari katakan faqatu kalakadzatiyatun wa wurudul asbabi mudakkiratun laka bima yakhfa alaika minha, bahwa tidak akan merubah kita tadi semua. Jadi hakikat kefakiran kita ini adalah kemutlakan, watak asli kita sesungguhnya. Kita tidak ada, sifat tidak ada tanpa zat, tadi semua. Meja kayu tidak ada tanpa kayu, tadi semua. Yang nyata pada meja kayu itu hanya kayu semata. Maka inilah yang harus dipahami nanti dari hikmah yang ini ya. Maka itulah maka nikmatul ijad adalah penciptaan dari kayu kepada meja kayu. Dan sekaligus adalah nikmatul imdad adalah untuk pemenuhan segala kebutuhan meja itu adalah mutlak, adalah ketergantungannya dari kayu ya. Inilah bahwa kefakiran adalah rasa butuh yang amat besar ya. Kefakiran esensial, kefakiran yang dasar adalah kefakiran esensial, ada sesuatu yang menempel pada zat tadi semua ya. Maka apa yang melekat pada zat tidak akan hilang kecuali bersama hilang zatnya itu. Itulah kenapa sorga itu kekal, karena bersama dengan kekalnya Allah tadi semua. Itulah yang disebut sorga itu adalah Allah sendiri.
pada saat kita bersama Allah, kekallah kita bersama Allah. Maka disinilah kita kalau sudah, kenapa kita harus kenal kepada diri. Dan kita kenali bahwa a'yan kharjiyah pada diri kita ini adalah hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Maka segala yang hawadis ini tadi semua, yang tadinya adalah barang baru ini akan menjadi bako. Karena hanya zatlah yang bako, hanya zatlah yang qadim, hanya zatlah yang qiyamhu binafsihi, hanya zatlah yang dia berdiri sendiri. Maka pada saat kita ini meleburkan diri kita kepada dia, maka sesungguhnya kita adalah berpindahlah diri kita dari fana kepada bako. Maka nanti ada mako fana, fana billah, ada makom bako billah tadi semua. Berarti kita sudah berpindah, sudah merubah yang tadinya sifat dileburkan kepada zat. Nah, adapun dalam hikmah yang ke-100 adalah untuk menegaskan yang barusan adalah dikatakan adalah khairu auqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi wujudi zillatika. Waktu terbaikmu adalah saat engkau menyadari adalah waktun tashhadu fihi adalah wujuda faqatika, ya adalah. Kemudian waktu terbaikmu adalah saat engkau menyadari kefakiranmu. Wa turaddu fihi ila wujudi dillatika adalah dan engkau kembali mengakui kehinaanmu. Setelah meja kayu itu menyadari, aku ini tidak ada tanpa adanya kayu. Ternyata yang menjadikan diriku ini adalah kayu. Tajalinya kayu menjadi meja kayu. Jadi semua. Maka disitulah hari raya kepada kita. Kepada meja kayu menjadi hari raya, menjadi hari kebesaran. Adalah pada saat dia menyadari sesungguhnya aku tergantung kepada kayu. Tadi semua. Nah, demikian pula dengan kita, sahabat. Kita ini fakir pada Allah. Tadi semua. Kita ini butuh Allah. Tadi semua. Maka kita ini tidak ada tanpa adanya. Sifat itu ada karena adanya zat. Tadi semua. Maka nanti kenapa yang sifat ini bisa bicara? Kenapa sifat ini bisa berilmu? Kenapa sifat ini bisa berkalam? Kenapa sifat ini bisa berkeinginan? Pada dasarnya adalah sesungguhnya sifat ini adalah tajali daripada makanya tadi yang Abah bilang a'yan kharjiyah itu la hayyun, la alimun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Berarti sesungguhnya yang alimun itu bukan a'yan kharjiyah tapi a'yan sabita. Yang hayyun itu yang hidup itu bukan tubuh ini tetapi adalah yang hakikat ruh kita yang hidup itu. Yang melihat itu ternyata ruh kita. Yang mendengar itu adalah ruh kita. Yang berkalam itu adalah ruh kita. Yang hidup itu adalah ruh kita. Maka Abah sering jelaskan, ruh itu adalah pada saat dia datang ke mata, basor namanya. Ruh itu pada saat datang ke telinga, sama namanya. Ruh itu pada saat datang ke mulut, kalam namanya. Ruh itu pada datang pada kepada akal, ilmu namanya. Ruh itu pada saat datang kepada otak, pikiran namanya. Ruh itu pada saat datang pada darah, irodat namanya. Ruh itu pada saat datang pada tulang, kudrot namanya. Jadi pada dasarnya kepakiran daripada tubuh ini adalah mutlak kepada ruh, sementara ruh adalah kepada hayat. Inilah yang harus kita pahami. Maka dikatakan khairu auqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi dillatika. Tadi semua. Jadi pada saat kita menyadari, makanya tadi Allah akan menguji kita berupa sakit, berupa masalah istri, masalah anak, masalah ekonomi, masalah apapun. Sesungguhnya pahami sahabatku, saudaraku tercinta, dia adalah ingin kita sadar. Dia ingin kita sadar bahwa ketidakberdayaan diri kita. Ketidakadaan bahkan diri kita. Bukan hanya ketidakberdayaan, tetapi adalah ketidakadaan diri kita. Sebagaimana meja kayu itu tidak ada kalau bukan kayu sendiri. Tadi semua.
Maka Abah bilang yang menjadikan kodok adalah kodok. Yang menjadi kodok itulah yang menjadikan kodok. Yang menjadikan manusia itu ya itulah yang menjadi manusia. Maka disinilah kenapa siapa yang kenal Tuhan, kenali aku. Siapa yang kenal aku, kenali Allah. Siapa yang kenal Allah, kenali Muhammad. Siapa yang kenal Muhammad, kenali Adam. Siapa yang kenal Adam, kenali insan. Siapa yang kenal insan, kenali diri. Maka pada saat si diri ini menemukan esensi dirinya adalah fakir dia, ketidakberdayaan. Maka inilah a'yan kharjiyah, ini adalah sifatnya adalah la haula wala quwata illa billah. Berarti gerak tubuh kita ini digerakkan oleh hati. Hati kita ini digerakkan oleh ruh. Ruh kita ini digerakkan oleh rahasia. Maka kemarin Abah sudah jelaskan tentang 4 lapis pakaian. Al-imanu uryanun walibasuhu taqwa. Iman itu adalah telanjang. Maka walibasuhu taqwa, pakaiannya adalah takwa. Maka ada pakaian untuk jasad ini, untuk menunjukkan sifat jamal Allah. Berarti yang dohir ini, maka inilah hakikat. Maka melihat nampak pada bunga indah. Yang menjadikan bunga itu, dialah yang menjadi bunga. Tadi semua. Yang menjadikan bunga itu, tadi dia yang menjadi bunga. Maka Anda kemanapun memandang sekarang, pada saat dia ingin nyata, maka dia mendohir menjadi sifatnya. Tadi semua. Jadi sifat itu pada saat dia ingin nyata, ingin maujud, ingin nampak. Nah, yang nampak paling luar adalah yang disebutkan a'yan kharjiyah ini adalah sifatnya adalah la haula wala quwata, adalah merupakan sifat jamal Allah pada diri kita. Yang nampak luar sifat jamal Allah pada apapun, bahkan lihat pada domba, pada apa, ada domba yang cakep, ada ayam yang cakep, pada burung yang cakep, tadi semua batu yang cakep, itulah sifat jamal Allah yang dinampakkan bagian luar sahabat tadi semua ya. Nah, kalau pada diri kita, bagian yang luar ini harus dibungkus dengan syariat, dengan ilmu fikih tadi. Maka diatur bagaimana kita menggunakan mata, menggunakan telinga, menggunakan mulut, dan kita harus mengikuti untuk bagian dohir ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah, Nabi Rasulullah yang berdarah, yang berdaging, yang bertulang. Tetapi pada saat masuk ke dalam, nah tadi semua, maka berpindahlah estafetnya adalah kepada Nur Muhammad yang akan membimbing kita kepada Allah. Tadi semua. Maka pahami ya, berarti untuk bagaimana sifat Nur Jamal Allah lahir pada jasad ini dengan syariat, maka ikutilah baginda Nabi Muhammad SAW dengan firman-firman Allah dalam Al-Quran maupun dengan sunnah-sunnahnya lewat Al-Hadis. Ayat tadi semua. Apakah inilah untuk keindahan tubuh kita, akhlak yang akan nampak. Tapi nggak cukup di situ, karena yang menggerakkan tubuh kita ini adalah hati. Maka di situ ada pakaian yang kedua adalah, kalau tadi tubuh kita dibungkus dengan syariat, dengan kitab fikih, tadi semua amaliyahnya, sholatnya, apanya semua diatur dengan fikih, maka masuk ke dalam adalah ternyata yang menggerakkan tubuh kita ini adalah hati tadi semua. Maka disitulah hati itu adalah sudah hakikat Muhammad, adalah merupakan a'yan sabito yang mulai menggerakkan sifat Allah. Nanti yang akan menggerakkan, membawa kepada sifat Allah, kepada ruh kita akan membawa kepada Allah tadi semua. Jadi disinilah ada hakikat Rasulullah dan Rasul Allah tadi semua. Rasulullah SAW yang berdaging bertulang adalah membimbing kita, uswatun hasanah liman kana yarjuliko, liman kana yarjullah wal yaumal akhir tadi wa dzakarullah katsir. Di situ tadi bahwa laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah tadi semua. Nah inilah karena untuk menunjukkan nur jamalnya pada tubuh kita ini semua dengan syariat, dengan fikih tadi semua ya. Berkalam, cara berkalam ikuti Rasulullah, cara melihat ikuti Rasulullah, sampai cara semua tubuh kita. Bagaimana kita bermuamalah, berzinayah, bermunakah, berubudiyah adalah hakikat tubuh dohir ini adalah mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, adalah Rasulullah. Tapi pada saat masuk ke dalam, maka kita harus ikut pada Rasul Allah. Yang luarnya dibangun oleh Rasulullah, maka yang di dalamnya estafetkan kepada Rasul Allah. Tadi semua adalah hakikat
Muhammad yang tidak berdaging, Muhammad yang tidak bertulang, Muhammad yang tidak berdarah, Muhammad yang tidak punya tempat. Tadi semua, ya. Nah inilah, maka disitulah ada hakikat Muhammad majazi dan Muhammad hakiki yang harus kita fahami, ya, dari semua, ya. Nah, jadi kemudian masuklah ke dalam hati, maka disitulah ada sifat kamal Allah pada hati kita. Pakaian yang kedua adalah untuk diri kita adalah tadi, ya, adalah untuk mewujudkan sifat kesempurnaan Allah. Hatilah untuk cara memandang Allah tadi semua. Nanti pakaian yang ketiga adalah untuk menunjukkan sifat jalal Allah adalah ruh pada diri kita. Adalah sifat kepada Allah tadi semua. Maka disitulah bahwa mentauhidkan Allah sesungguhnya, leburkan tadi semua, sesungguhnya adalah Muhammad, Nur Muhammad itu adalah cerminan dari Nurullah tadi semua. Tadi semua. Nah, kan? Bayangkan. Berarti Nur Muhammad pun harus hilang, leburkan, karena sifat itu adalah zat tadi semua. Maka disitulah sahabat, ya. Maka pahami ya, dari hikmah yang ke-100 ini adalah khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi dillatika. Jadi pada saat kita menyadari kefakiran kita, sesungguhnya setahap kita ini sudah memahami bahwa ketidakberadaan diri kita. Kita ini berada pada nikmat penciptaan, nikmatul ijad, dan nikmat pemenuhan kebutuhan setelah penciptaan, nikmatul imdad tadi semua, ya. Nah, inilah dikatakan oleh Ar-Randi, sesungguhnya itu menjadi waktu terbaik, ya. Karena adanya kehadiranmu pada waktu itu bersama Tuhanmu, ya. Pada saat menyadari kefakiran diri kita kepada Allah, di situ, sebagaimana meja kayu sadar, sesungguhnya aku tidak ada kalau nggak ada kayu. Sebagaimana pintu kayu sekarang sadar, yang tadinya merasa aku adalah kayu jati diukir hebat. Sekarang dia menyadari bahwa sesungguhnya aku sehebat apapun jamalku ini di luar adalah tetap aku ini adalah fakir kepada kayu. Aku wujud karena adanya kayu. Berarti yang dohir, yang wujud, yang nyata, kata meja kayu, hanyalah kayu semata. Nah inilah, mari katakan dalam hikmah ke-100 ini adalah waktu terbaik pada saat kita menyadari ketidakberadaan diri kita, kepakiran diri kita kepada Allah, sebagaimana meja kayu pakir kepada kayu. Nah, adapun yang ke hikmah 101 adalah dijelaskan mata awhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftahalaka babal unsi bihi. Nah, inilah nanti pada saat meja kayu itu sadar sesungguhnya dia itu kayu. Dia tidak akan bangga lagi kepada pintu dari kayu, sama-sama dari kayu. Tadi semua. Dia udah nggak merasa lagi nggak membutuhkan lagi gunung untuk ngadem, tidak membutuhkan lagi laut untuk rame, tidak membutuhkan lagi mall untuk menghibur dirinya. Karena pada dasarnya setelah dia menyadari kefakirannya, bahwa yang kubutuhkan adalah bukan sesuatu yang sejenis dengan diriku, adalah sama-sama barang baru, sama-sama barang yang rusak, sama barang-barang yang bakal hilang. Maka dia mulai kesepian. Di situ dikatakan mata wa hasyaka fi khalqihi fa'lam. Apakah manakala dia membuat kesepian dengan makhluk-makhluknya, fa'lam, ketahuilah annahu yuridu ayyaftahalaka babal unsi bihi. Ketahuilah bahwa dia hendak membukakan bagimu pintu keintiman dengannya. Jadi pada saat kita mulai sepi dengan makhluk, kita rasanya udah mulai tidak lagi merasakan bangga dengan makhluk, merasakan lagi tidak tergantung pada makhluk, merasakan lagi bahwa kita ini tidak lagi yang dipikirkan itu hanya makhluk. Justru di situ kita akan merasakan kerinduan kepada sesungguhnya yang kubutuhkan bukan yang lain, tetapi yang butuhkan adalah Allah tadi semua. Karena mencintai segala yang fana akan fana. Maka itulah kenapa bapak-bapak lelah. Menginginkan A, dikasih A, ingin B. Menginginkan B, dikasih B, ingin C. Menginginkan C, dikasih C, ingin D. Karena semuanya adalah fana. Tadi semua. Ya. Sebelum bekerja, ingin bekerja. Setelah bekerja, ingin lagi berubah. Dagang, ingin begitu. Itulah sahabat. Maka sadarilah. Tadi semua. Makanya kenapa di hikmah yang ke-100 adalah waktu terbaik kita adalah pada saat kita sadar betapa fakirnya kita kepada Allah tadi semua.
bukan kepada yang selain Allah. Karena yang selain Allah itu tidak bisa memberikan dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Yang selain Allah itu tidak ada yang bisa memberikan madorot dan manfaat tadi semua. Jadi inilah kenapa bapak-bapak suka capek, lelah. Capek saya berhadapan dengan si fulan. Dia itu manusia sama dengan kamu. Manusia itu tidak ada yang bisa memberikan madorot. Dan manusia juga tidak ada yang bisa memberikan manfaat tadi semua. Adapun datangnya madorot dan manfaat itu karena Allah lah yang membuatkan kepada dirimu madorot dan manfaat tadi semua. Tadi semua. Maka dikatakan kalau Anda sudah sampai kepada makom ini, Anda akan merasakan kesepian dengan makhluk. Anda tidak mau lagi bukan gunung yang kita cari, bukan Eropa yang kita cari. Bukan Barcelona, bukan Paris, bukan Singapura, bukan pantai, bukan gunung, bahkan bukan surga. Tadi semua. Karena yang aku rindukan adalah engkau, wahai. Kata meja kayu kepada kayu. Yang aku rindukan, aku ingin kembali. Karena aku tidak mau berbangga-bangga menjadi meja kayu. Karena sesungguhnya aku adalah nyata wujudnya kayu. Tadi semua. Nah inilah sahabat, maka hikmah yang ke-101 ini adalah pembukaan pintu keintiman bersama Allah Subhanahu wa taala adalah perasaan enggan kepada manusia. Nah ini kan tadi semua. Apabila dia telah membukakan pintu itu untukmu, niscaya engkau merasa enggan kepada segala sesuatu selainnya, seluruhnya, dan merasakan keintiman bersama Tuhan. Engkau damai bersamanya. Tadi semua. Karena engkau sadar, hanya Dia yang bisa menolongmu. Karena engkau sadar, Dialah tempat engkau kembali. Karena engkau sadar, engkau adalah bagian darinya. Kau hidup dihidupkannya. Kau melihat dengan basornya. Kau mendengar dengan samanya. Kau berkata pun dengan kalamnya. Tadi semua. Maka mulailah kemerdekaan pada dirinya. Dia mulai mengatur kata-katanya. Tidak seenaknya. Dia mengucapkan kata-katanya. Dia mengatur matanya. Dia pun mulai merdeka mengatur matanya. Tidak seenaknya menggunakan matanya sekehendak hawa nafsunya. Tadi semua. Sudah mulai ada sorga, ada perskot sorga pada dirinya, ketenangan, kedamaian bersama Allah. Tadi semua sahabat tadinya. Nah inilah hikmah yang dikatakan juga yang satu-satu adalah hati tidak pernah kosong dari sesuatu atau lawan dari sesuatu. Bila mana hati lari dari makhluk, terpautlah hati pada sang hak. Tadi semua. Bila mana hati menyaksikan kefakiran makhluk, hatinya merasakan kekayaan Tuhannya. Nah itu tadi semua. Karena hanya Tuhannya lah sebaik-baiknya tempat kembali. Karena sesungguhnya tidak ada yang nyata pada dirinya kecuali Tuhannya semata. Tadi semua. Makanya dalam hikmah yang ada harawis ngadarkan Allah kulla syai'in segala perkara. Li'annahu karena satunya Allah adalah al-batin. Tadi semua. Tadi meja udah mendohirkan meja. Karena sesungguhnya meja ini adalah kayu itu al-batin bagi meja. Tadi semua. Kemudian wakwa dan ngahilangaken wujuda kula syai'in, wujuda segala perkara. Apakah meja kayu, pintu kayu? Karena li'annahu karena satune adalah kayu adalah ad-dohir. Kayulah yang dohir itu sahabat tadi semua. Nah kemudian dari hikmah yang ke-102-nya adalah setelah kita merasakan kesepian dengan makhluk karena kita sadar tidak ada lagi yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Kecuali tidak ada yang bisa berdarurat kecuali Allah. Tidak ada lagi yang indah kecuali Allah. Sudah terpancar nur jamalillah pada jasadnya. Sudah terpancar nur kamaliyah pada hatinya. Sudah terpancar nur jalal pada pada ruhnya. Dan terpancarlah koharnya Allah adalah pada rahasianya. Maka dia mulai kesepian dengan makhluk tadi semua. Dibawa kemanapun tadi semua. Mau diajak kemanapun di dunia ini, semuanya tidak ada. Dia sudah mulai memandang abu-abu alam dunia ini tadi semua. Berarti kalau Anda kebalikannya, semakin lapar melihat dunia ini, inilah maka berarti adalah kita tidak menyadari kefakiran diri kita kepada Allah. Kita belum kenal hakikat diri kita sendiri tentang kefakiran kita. Maka di hikmah yang ke-102 setelah memahami hikmah 101 adalah dia senang berdua-duaan dengan Allah tadi semua ya. Inilah kenapa lihat para aulia Allah mereka. Tuan Abdul Qadir 25 tahun pergi ke hutan.
Dia tidak mau ada makhluk. Maka para aulia Allah itu adalah dia pengembara, dia pergi kemanapun. Ya. Lihat Mama Arya Wirandatar, dia pergi ke Gunung Cikuno. Sunan Muria naik ke Gunung Muria. Syahdatul Kahfi, kemudian dulu adalah Syekh Tolha naik ke Gunung Jati. Syarif Hidayatullah juga demikian. Tadi semua. Mereka ingin menyepi dari makhluk. Nabi Muhammad SAW masuklah ke Gua Hira. Tadi. Lihat Ashabul Kahfi, masuklah ke dalam gua. Tadi semua. Tadi. Jadi isyarah yang nampak ini tadi semua. Mana guhanya? Inilah tubuh kita sendiri. Walaupun digambarkan baginda Nabi masuk ke Gua Hira, ke Jabal Nur, Jabal Sur, tadi semua. Jabal Gubes, tadi semua. Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, tadi semua. Kemudian Nabi Yunus masuk ke dalam gua ikan, tadi semua. Pada dasarnya adalah pesannya adalah sama. Pada saat mereka sudah tidak kan Nabi Yunus pun lari dari jemaahnya, dari manusia, dari makhluk. Dikisahkan. Kemudian dia masuklah ke dalam perut ikan nun itu sesungguhnya. Itu juga harus ditakwil oleh kita semua. Ya, masa di dalam perut ikan dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tadi semua. Ya, pahami ya. Nah, kemudian setelah dia keluh dengan lisannya, dia sudah merasakan kefakirannya. Dia adalah menyadari bahwa ketidakadaannya. Yang ada, yang nyata pada diriku, apakah pada luar tubuhku adalah dengan jamalnya, hatiku adalah dengan kamalnya, ruhku adalah dengan jalalnya, rahasiaku adalah dengan koharnya. Maka dia bisu dari meminta, karena dia malu dari semua. Maka dikatakan al-imanu uryanun walibasuhu taqwa. Pakaian yang pertama itu adalah tadi. Maka cirinya wazinatuhu al-haya. Maka dia adalah malu. Para aulia Allah tidak akan pernah minta pada Allah. Ya, tidak akan pernah. Karena dia sudah merasakan kefakiran kepada Allah. Tapi dia tidak minta. Karena selama dia minta itu dan tidak didorong oleh dia, adalah karena dia sudah menjadi kalam ini kalam siapa tadi semua. Dia sudah menyadari sama ini sama siapa, basor ini basor siapa. Maka dia tidak asal minta dengan mendorong hawa nafsunya. Maka di hikmah 102 ini adalah dijelaskan oleh Syatoilah mata atlaqo lisanaka bitolavi. Tadi katakan. Manakala Allah melonggarkan lidahmu, fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Ayyutiyaka dikatakan adalah ketahuilah. Ya. Annahu yuridu ayyutiyaka adalah ketahuilah bahwa dia hendak memberimu. Nah, pada saat engkau dilonggarkan lidahmu, yang tadinya kau sudah merasa malu, wazinatuhu al-haya, wasamratuhu al-ilm, kau sudah menguasai ilmu Allah, kau pun sudah mulai malu pada Allah, karena kau sadar, selalu merasa, bukan hanya menatap tadi semua, karena yang menatap adalah yang ditatap tadi semua. Maka disitulah lisanmu keluh tadi semua. Maka dikatakan arafullah kalla lisanu. Orang yang sudah kenal pada Allah itu keluh lisannya tadi semua. Balelo lidahnya tadi semua. Abu Yazid Bustami waktu muridnya minta, ya Syekh, aku udah berdoa 20 tahun ingin kaya, tolong bantu aku ya Syekh, mintakan pada Allah karena engkau seorang aulia. Abu Yazid menangis, wahai anakku, haruskah aku ingatkan Allah yang maha sempurna dengan rencanamu, yang tahu mana yang terbaik untukmu. Harus aku yang mengingatkan kepadanya. Maka dia, tempelenglah aku. Aku lebih suka kau tempeleng daripada aku bantu engkau untuk memintakan pada Tuhanku. Nah itu ya, kalau makom yang sudah sampai tadi, karena dia sudah menyadari kefakirannya, hikmah yang hikmah 101-nya adalah kemudian dia mulai kesepian dia dengan makhluk dan mulai keluhlah lisannya, wazinatuhu al-haya adalah perhiasannya sudah malu pada Allah. Maka di hikmah yang kedua ini justru satu mata atlaq lisana bitolabi fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Karena orang yang sudah fakir itu diijabah doanya. Nah ini kuncinya. Jadi kenapa doa kita banyak doa-doa para sahabat tidak diijabah? Karena
Anda belum fakir. Anda merasa kaya. Anda merasa ada. Anda merasa hidup. Dari semua. A'yan khorjiahnya tidak dileburkan ke a'yan sabitoh. A'yan sabitohnya tidak dileburkan kepada ruh. Ruhnya adalah sifat Allah. Tidak dileburkan kepada dia. Zat Allah. Dari semua. Maka tidak akan menemukan rasa fakir. Adalah ketidakberdayaan akan diri kita. Maka disinilah dikatakan pada saat manakala Allah melonggarkan lidahmu untuk meminta, ketahuilah bahwa dia sedang memberimu. Dialah yang menyuruh kamu berkalam. Kalam dia. Tadi. Maka bukan lagi nafsumu. Bukan a'yan khorjiah. Bukan lagi tubuh Adammu. Tadi semua. Bukan tubuh insanmu bahkan. Tapi sesungguhnya dia sudah memintakannya untukmu lewat lisanmu. Tadi semua. Jadi pahami ya sahabat. Tadi semua dikatakan pelepasan lidah untuk meminta ialah terlepasnya ikatan kebungkaman yang mengakibatkan rasa cukup dengan selainnya. Karena dia tadi sudah merasakan. Aku tidak mau minta. Aku cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tadi semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku ya Allah. Apa yang kurang dari dirimu? Maka disinilah Allah akan berikan kepada engkau untuk meminta kepadanya. Dibukalah ikatan lidahmu untuk meminta kepadanya. Dengan izinnya. Bahkan dengan kalamnya. Maka dikatakan. Doanya pun mustajab karena kebenaran janji pengabulan doa. Karena dialah yang meminta. Dia pula yang amin untukmu. Bukan permintaan a'yan khorjiahmu. Bukan permintaan hawa nafsu. Tetapi adalah dia adalah meminta untuk dirimu tadi semua. Inilah 102 sahabat tadi. Manakala dia melepas lidahmu untuk meminta sebagai penghambaan atau lainnya. Secara butuh mendesak. Ketahuilah bahwa dia ingin memberimu apa yang kau inginkan. Sebagaimana yang dia inginkan. Tadi semua. Bukan apa yang kau inginkan. Maka inilah harus pahami oleh kita. Pada saat dia menggerakkanmu. Karena dia ingin membawa kepadamu kepada kebahagiaan. Pada saat mendiamkanmu. Maka dia pun ingin engkau berada di dalam kedamaian bersamanya. Tadi semua. Pada saat dia suruh meminta kepadamu. Karena dia pun ingin mengabulkan apa yang menjadikan keinginanmu. Engkau di sini sudah menjadikan adalah hamba yang sejati untuknya. Sahabat. Nah hikmah yang ke-103 adalah. Al-arifu la yazulu tiraruhu ada wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu dikatakan. Rasa butuh mendesak seorang arif tidak akanlah hilang tadi. Dan ketenangannya bukanlah bersama selain Allah. Maka seorang arif tadi semua arafullah kalla lisan. Seorang yang sudah kenal kepada Allah itu akan keluh lisannya. Ya. Dan dia setelah dibukakan diizinkan untuk meminta kepada Allah. Maka dia tidak akan pernah hilang hausnya untuk meminta kepada Allah. Tadi semua. Sebagaimana rengekan Nabi Musa 40 tahun. Nggak peduli apakah dia bukakan pintu ijabah atau tidak kepadanya. Tadi. Al-arifu la yazulu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu dikatakan bahwa ma'rifat kaum arif adalah ma'rifat terkait dengan diri mereka serta dengan kefakiran dan kebutuhan diri mereka kepada Sang Maha Gagah dan Maha Kuasa. Sesuai dengan kadar pencapaian mereka dalam ma'rifat tentang diri mereka, begitulah kadar ma'rifat mereka kepada Allah yang Maha Gagah lagi Maha Mulia. Oleh sebab itulah seorang arif tidak pernah berpisah dengan rasa butuh yang mendesak kepada Tuhannya. Sebagaimana meja kayu, dia tetap merasakan butuhnya. Dia tidak akan hilang ketenangannya dengan yang selainnya. Walaupun di mejanya dihidangkan apapun, tetap yang dia butuhkan hanya kepada kayu. Meja kayu itu hanya butuh pada kayu. Seorang arif yang sudah kenal pada Tuhannya. Maka yang dia butuhkan hanya Allah. Karena dia tahu hanya Allah lah yang bako. Maka hanya Allah lah yang qadim.
tadi semua. Kan hanya Allah lah yang bisa menolong dia. Dan itulah ketenangan, kedamaian. Kemudian rasa butuh mendesak seorang arif tidak akan hilang, melainkan terus ada selamanya. Karena ia menyaksikan genggaman Allah. Dia rasakan setiap ucapan kalamnya. Dia merasakan wahuwa ma'akum ainama kuntum. Ini bukan kalamku lagi ya Rob. Aku bisa berkata kepadamu dengan dirimu. Disitulah al-abid al-abid wal ma'bud adalah wahid. Disitulah al-ismu wal musamma wahid. Dari semua. Nama yang meminta dan nama yang diminta adalah satu. Yang menyembah adalah satu dengan yang disembah. Dari semua. Maka dia merasakan, melihat, mendengar, berkala. Sentuhan air pada kulitnya. Gerak tangannya. Menuangkan gelas. Meminum air. Memasukkan makanan. Dia menyadari. Wahai Rob. Pada saat aku memakan makanan. Engkaulah kenyang itu. Pada saat aku mengambil air. Aku meminumnya. Engkaulah yang menghilangkan haus itu. Pada saat dia menggigit jahe. Engkaulah yang pedas itu. Pada saat engkau memakan kunyit. Engkaulah yang kuning itu. Maka semuanya. Nyatalah dia. Pada saat dia mengambil obat. Engkaulah yang menyembuhkan itu. Pada saat dia memandang kemanapun. Segala keindahan. Engkaulah Jamal itu. Tapi pada saat timbul ada bencana. Dia menyaksikan Jalal. Maka apa yang terjadi dengan perang Palestina? Dia hanya akan menyaksikan Jalal dan koharnya semata. Tidak akan sibuk, tidak akan repot dengan apa yang terjadi. Karena semuanya itu adalah hanya merupakan wayang-wayang yang digerakkannya. Semuanya. Tapi yang akan dilihatnya oleh orang arif itu adalah dalangnya, muhariknya, penggeraknya. Tadi semua. Ya. Jadi pahami ya sahabat. Dari hikmah yang ke-103 ini adalah al-arifu la yazulu tirar. Rasa butuh tadi semua. Aku butuh pada lisan ini untuk berkata. Karena lisan ini adalah kalamu ya Rabb. Karena dia sudah pindah dari ayan khorjiyah. Tadi la hayyun. Sesungguhnya aku butuh pada hidup. Karena engkaulah hidup itu ya Allah. Sebagaimana bohlam ini nyala. Dia butuh pada setrum. Sebagaimana magicom dia tahu. Aku tidak akan bisa menjadikan nasi. Kecuali aku butuh pada setrum. Sebagaimana AC. Dia berkata. Wahai setrum. Aku tidak punya daya kekuatan untuk memberikan rasa sejuk ruangan ini. Kecuali aku butuh pada dirimu. Kata TV, wahai setrum, sungguh aku tidak bisa memberikan gambar. Kecuali aku butuh pada dirimu. Wahai setrum, kata kipas, sungguh aku tidak punya daya dan kekuatan. Kecuali aku butuh, aku pakir kepada setrum. Tadi semua. Disinilah al-abid wal ma'bud wahid. Karena pada dasarnya dia yang batin pun ingin nyata. Disitulah sahabat. Al-insanu sirri wa ana sirruh. Tadi semua. Sesungguhnya adalah al-insan adalah al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Tadi semua. Tidak ada lain yang nyata darinya. Segalanya semuanya adalah hanya dia semata. Kita akan takjub. Kita akan lebur, kita akan zauk, merasakan dalam segala perkara. Allahu Akbar. Maka disitulah keimanan. Pada saat engkau memegang es, disitu kau akan mengatakan, Subhanallah. Itulah karena kitab dalam dirimu sudah hidup tadi semua. Sehingga la raiba fihi. Tidak ada keraguan bahwa aku bersamamu. Buktinya aku pegang es dingin. Buktinya aku pegang api adalah panas. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Kepada orang-orang yang sudah memahami hakikat dirinya. Tidak usah mencari kemana-mana. Nyatalah dia. Bahkan dia lebih nyata yang dinyatakannya. Dia sudah nyata sebelum adanya makhluk. Dan dia nyata pada saat adanya makhluk. Dan dia pun tetap nyata setelah hilangnya segala makhluk itu semua. Allahu Akbar walillahilham sahabat tadi semua. Betapa makanya itulah Abah katakan dia lebih nyata dari segala yang nyata.
Dia lebih terang dari segala yang terang. Dia lebih wujud dari segala yang wujud. Dari semua. Dia bersama dengan Muhammad. Karena yang segala yang didohirkannya. Diri dohirku adalah Muhammad. Dan diri batinku adalah Allah. Dari semua. Nyatalah. Tidak bisa berpisah. Karena diri dohirku adalah sifat. Sementara diri batinku adalah hakikat zat. Dari semua. Segala gerak sifat adalah gerak zat. Dari semua. Ya. Pahami ya. Jadi sesungguhnya gerak sifat itu adalah kenyataan zat semata. Segala yang nampak, yang maujud dari semua. Anda nanti memegang apapun, makhluk apapun, benda apapun yang nampak terlihat. Maka dia lebih wujud daripada segala apa yang maujud dari semua. Ya. Allahu Akbar. Maka dikatakan hikmah yang ke-104 adalah lebih menjelaskan. Dalam hikmah yang ke-104 dijelaskan anarod dawahir bi anwari asarihi wa anaros sarair bi anwari awsafihi li ajli dalika afalat anwarud dawahir walam ta'fal anwaru kulubi wasyarairi walidhalika kila inna syamsan nahari tagrubu bil lail wa syamsul qulubi laysat taghibu. Dikatakan indah benar nih kata-kata an-narud dawahir. Allah menyinari lahir hamba adalah dengan cahaya makhluknya. Kita Abah sekarang diterangi lampu ini, siang diterangi oleh matahari, malam diterangi oleh bulan. Tadi semua dikatakan an-narud dawahir bi anwari asarihi. Allah menyari lahir hamba dengan cahaya makhluk tadi semua. Tapi wa anaros sarair bi anwari awsafihi. Tetapi menyinari batinnya adalah dengan cahaya sifatnya. Jasad ini, cahaya jasad ini adalah cahaya diterangi oleh cahaya luar. Cahaya syir ini hati, jasad diterangi dari hati, hati diterangi dari ruh, ruh diterangi dengan cahaya nurullah, dengan cahaya Allah sendiri. Tadi dialah zat Allah yang kosong tadi semua. Ya, Abah sering jelaskan kita ini mencari Allah itu seperti membuka bawang. Dikupas kulit yang pertama adalah tubuh kita, ternyata ketemu masih kulit. Adalah ketemu dengan hati. Dikupas lagi kulit yang ketiga, ternyata ketemu dengan ruh. Dikupas lagi kulit yang ke dalam, ternyata ketemu dengan kulit lagi, ketemu kulit lagi, ketemu kulit lagi. Sehingga habislah kulit bawang itu, yang ada hanya baunya tadi semua. Sesaat kemudian baunya pun hilang. Itulah hakikat Allah yang kosong. Sesungguhnya ternyata yang kosong itulah yang ada ini. Ternyata sesungguhnya yang gaib itulah yang segala maujud ini. Mari katakan la maujuda illallah tadi semua. Maka nyatalah dia segalanya dari yang wujud ini semua. Pahami ya sahabat. Maka dikatakan walam ta'fal anwaru kulubi wasyarairi walidhalika dikatakan oleh sebab itu cahaya lahir terbenam tadi semua ya. Sedangkan cahaya kolbu syir tidak terbenam. Pada saat tubuh ini sudah habis masanya, maka cahaya matahari ruh tidak akan pernah hilang. Maka sahabat, ruh itu tidak wafat, ruh itu tidak mati, karena ruh itu adalah milik Allah, karena sifatnya Allah di semua. Maka pahami ya. Maka pada saat dia itu adalah yang pergi itu adalah cangkangnya ini tadi semua ya. Mari dikatakan inna samsan nahari tagribu bil lail wa samsul qulubi laisat tagribu. Bahwa sungguh matahari siang terbenam oleh malam, sedangkan matahari hati tidaklah terbenam dari semua. Inilah
yang harus kita pahami sehingga kita ngerti mana muharriknya dalam diri kita, ya. Nah, hikmah yang ke-104 ini adalah lebih menjelaskan. Maka nanti pada hikmah yang ke-105 dijelaskan lagi adalah liyukhaffif, ya. Disebutkan alamal bala'i alaika ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli laka falladhi wajahatka minhul aqdaru walladhi awadaka husnal ikhtiyari. Dikatakan li khafif adalah agar pedihnya adalah alamal bala, pedihnya ujian adalah alaika kepadamu akan terasa ringan kepadamu ilmu kabi annahu subhanahu wal mubli laka falladhi wajahatka minhul aqdaru walladhi awadaka husnal ikhtiyari. Bahwa kau harus tahu bahwa Allah lah yang Maha Suci lah yang mengujimu. Insya Allah kalau selama kita ngerti bahwa yang terbit pada tubuh ini datang dari hati, yang datang dari hati ini terbit dari ruh, yang dari ruh itu terbit dari Allah tadi semua. Berarti kalau ada ujian buat tubuh ini, nggak punya duit atau punya uang, tampan, kedudukan, terkenal, sakit, apapun yang terjadi ujian pada tubuh ini, baik hijab nuroniyah maupun zulmaniyah, sesungguhnya dialah yang menguji yang di belakang. Jadi semua. Kalau kita sadar, yang menguji itu adalah Allah, yang menguji adalah kekasih kita, ingin menunjukkan adalah cintanya diri kita kepadanya. Apa yang harus kita sedihkan? Kekasihku menguji diriku. Tadi semua. Maka disitulah kita akan merasakan ketentraman. Maka hikmah yang ke-105 menjelaskan agar pedih ujian terasa ringan. Kau harus tahu bahwa Allah yang Maha Suci lah yang mengujimu. Dia yang mengharapkan pada takdir adalah dia yang telah bisa memberimu pilihan terbaik. Artinya segala apa yang terjadi pada tubuh luar ini, kalaupun datang sakit, hikmahnya baik. Jadi tidak ada dari dia Allah yang diawali dengan Rahman, Rahim, ya. Yang datang kepada tubuh ini adalah merupakan kemurkaan dari Allah. Makanya saya tidak setuju selalu bahasa Ustadz mengatakan nanti diajab oleh Allah. Nanti diajab oleh Allah. Mana ada Tuhan yang diawali aja dengan bismillah. Dengan nama Allah yang Rahman, yang Rahim mau mengajab dirimu. Sungguh tega kau mengatakan kepada Tuhan yang Rahman, yang Rahim dengan bahasa ajab. Yang mengajab itu dirimu sendiri, perbuatanmu sendiri. Yang kau berlindung dari kegelapan. Itulah yang mengajab. Jangan kau pernah katakan azab itu datang dari Allah. Ajab itu datang dari kita sendiri yang tidak mau dekat kepada Allah. Tadi semua. Jadi pahami. Pada saat Allah menguji tubuh kita ini dengan masalah. Pada dasarnya. Terkadang kita contoh. Kita memohon kepada Allah. Ya Allah berikanlah aku menjadi orang yang sabar. Ini kita kadang-kadang suka nggak paham. Pada saat minta menjadi orang yang sabar, justru Allah kasih kita pasangan yang cerewet. Inilah. Ada sebuah kitab saya membaca seorang laki-laki menjadi aulia Allah. Karena capek mendapatkan seorang istri yang cerewet. Walaupun dia tidak pernah melawan, dia terima saja. Dia pergi ke rumah temannya. Kemudian temannya juga seorang aulia dan menyadari kemuliaannya. Nampak di latifah kolamnya temannya. Woi sahabatku, cahaya kewalian sudah ada pada dirimu. Apa yang membuat dirimu jadi wali? Kata dia, justru aku datang ke sini, aku ingin mengadu kepadamu. Aku punya istri yang cerewet. Kata laki-laki itu, bersyukurlah kau kepada Allah. Telah diberikan istri yang cerewet. Karena dengan istri yang cerewet itulah Allah melatihmu menjadi seorang laki-laki yang penyabar. Tadi semua. Jadi pahami ya. Pada saat kita meminta, ya Allah berikanlah aku kekuatan. Terkadang Allah memberikan kita ujian yang banyak. Supaya tubuhmu kuat. Ya Allah berikanlah aku sehat. Terkadang kita diberi sakit sahabat. Ingatlah. Pernah Anda waktu bayi melihat bayi disakiti dengan vaksin? Tadi semua dibikin demam. Dibikin sampai membal. Pada dasarnya bukan disakiti. Tetapi adalah engkau ingin memberikan kekebalan kepada anak-anakmu, kepada bayi-bayi
itu adalah dengan vaksin tetanus, vaksin polio, vaksin apa, semua dibikin demam. Demikianlah, apalagi Allah. Jadi yang harus kita pahami, segala apa yang terjadi pada kita, segala musibah yang terjadi pada kita, pahami adalah itulah cara Allah menyayangimu. Cara Allah ingin membuat dirimu kuat. Cara Allah ingin membuat dirimu adalah hebat tadi semua. Karena pada dasarnya kamu itu, kalian, kita ini, kalian adalah orang-orang hebat tadi semua. Maka pada saat kita mendapatkan masalah yang luar biasa, pahami ya. Satu saat nanti Anda menyadari segala persoalan yang datang pada diri kita akan indah pada waktunya. Kenapa? Karena memang persoalan yang datang kepada kita ini bukan ajab. Persoalan yang datang pada kita itu bukan siksaan. Tapi persoalan yang datang pada kita itu adalah sesuatu yang datang darinya untuk membuat kita lebih baik. Dan seburuk apapun yang datang pada kita, percayalah, itulah yang terbaik dari Allah. Itulah sesungguhnya cara Dia untuk memuliakan dirimu. Walaupun barangkali engkau menerimanya adalah berupa kepahitan. Maka itulah kenapa Allah berfirman, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka dengan satu perkara, tapi adalah baik untuk dirimu. Karena pada dasarnya adalah, tetapi yang harus sahabatku adalah ujian yang datang pada kita ini ada berupa hijab nuroniyah, ada berupa hijab zulmaniyah. Hijab nuroniyah adalah hati-hati. Ini harus lebih hati-hati. Hijab berupa terkenal, hijab berupa kaya, hijab berupa ilmu, hijab berupa populer, hijab berupa jabatan. Itu adalah hijab nuroniyah yang terkadang. Bahkan hijab berupa ibadah, kesolehan individu. Hati-hati juga kita merasa mulia. Hati-hati kita merasa mulia dengan merendahkan orang lain yang tidak melaksanakan ibadah. Nah ini. Dan sebaliknya hijab-hijab zulmaniyah berupa sakit, berupa kehilangan, berupa kematian, berupa masalah. Sesungguhnya adalah itu lebih mudah kita lewati daripada hijab-hijab berupa kekayaan. Maka Abah suka katakan kepada orang-orang yang ingin kaya, percayalah, kamu tidak akan sanggup kaya. Karena kaya itu tidak mudah. Jangankan engkau kaya, baru punya HP aja engkau sudah berjudi online. Tadi semua. Jangankan engkau punya apa-apa. Dengan justru rizki yang Allah berikan itu kau berbuat maksiat kepada Allah. Maka kaya itu tidak mudah. Maka itulah kenapa bersyukurlah dengan apa yang ada hari ini. Karena ujian yang datang hari ini pada diri kita disesuaikan dengan kemampuan kita. Dan itulah titik terbaik yang Allah berikan pada diri kita. Yang Allah berikan pada diri kita, sahabat ya. Jadi itu saja barangkali yang bisa kita kaji malam hari ini adalah dari hikmah-hikmah dari 100 sampai 105 adalah yang harus kita bisa pahami adalah pada dasarnya adalah kenalilah hakikat diri kita tadi semua. Karena pada dasarnya orang yang tidak akan kenal diri adalah dia tidak akan kenal kepada insan. Orang yang tidak kenal insan, dia tidak akan kenal kepada Adam. Orang yang tidak kenal kepada Adam, dia tidak akan kenal kepada Muhammad. Orang yang tidak kenal kepada Muhammad, dia tidak akan kenal kepada Allah. Orang yang tidak kenal kepada Allah, kata Tuhan, dia tidak kenal kepada aku, zat Allah. Tadi ada Tuhan yang laisa kamitslihi. Itulah yang disebut laisa kamitslihi, yang kosong. Tadi semua. Maka kita ini adalah kosongkan diri kita. Seperti halnya tadi mengelupas bawang. Ambil lagi, ambil lagi, ambil lagi. Sampai terkelupas semuanya. Ternyata bawang itu tidak ada. Hanyalah kulit bawang, dan bau bawang. Sesungguhnya dia adalah tidak ada, tidak nyata pada diri kita. Tadi semua. Anda memahami hakikat tauhid ini, Anda akan bahagia. Anda tidak akan lelah. Karena yang membuat kita lelah itu adalah tadi. Maka jangan lupakan yang Abah sudah sampaikan adalah bahwa tadi karena ada hakikat nur jamal Allah pada tubuh dohir ini adalah harus diindahkan adalah dengan ilmu syariat, dengan ilmu fikih sebagaimana yang dicontohkan oleh junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW adalah syariat
Yang dicontohkan beliau adalah untuk bagaimana kita berakhlak. Sebagaimana baginda Nabi adalah diutus innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Akhlak itu adalah untuk jamalnya Allah. Tetapi luar saja tidak cukup, sahabat. Karena bentuk luar ini adalah dinyatakan dengan kamal Allah yang ada pada hati dari semua. Disitulah hati adalah kesempurnaan Allah dari semua. Maka pada saat hati sudah baik, maka bagaimanapun kau memandang, maka akan nampaklah semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang Allah tunjukkan pada diri kita. Kemudian itulah pakaian yang kedua adalah thariqat tasawuf. Ya, kemudian ada pakaian yang ketiga adalah hakikat tauhid, adalah bagaimana tauhidkan Allah adalah dengan nur jamalillah, nur jalalnya Allah pada ruh kita. Barulah kita leburkan adalah pada pakaian yang lapis yang terakhir adalah pakaian rasa. Rahasia Allah adalah pakaian ma'rifat. Disitulah kita akan merasakan hikmah. Dan disitulah kita akan merasakan kedamaian. Berarti kita sudah menyadari kefakiran sepenuhnya. Dan disitulah kita akan lebur pada lautan ridho dan diridhoi oleh Allah. Dan disitulah dia sudah mengundang pada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu saja selamat malam buat sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini, teman-teman semua. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada hikmah yang 106 dan selanjutnya. Nanti saya akan lebih cepatkan, ya mungkin sekarang setiap pembahasan bisa lebih dari 5 atau 6 hikmah, tapi kita biar satukan semuanya dari semua ya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua, khususnya Abah, agar lisan ini bukan lisan dari hawa nafsu, tapi semata-mata adalah kalamnya, semata-mata adalah dengan pengetahuannya, semata-mata dengan penglihatan batinnya, adalah untuk mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Mohon maaf atas kurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih, nuhun ya.